Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum jami'an bi tahiyatil islami khalidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlu sidqi wal wafa. Insan madani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Dengan izinnya kita bisa bersua kembali dalam kajian madani kita di sore hari ini. Salawat dan salam kita haturkan ke hariban junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat yang kita sampaikan kita bisa mendapatkan syafaat Rasulullah nantinya di hari kiamat. Insan madani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kajian kitab Fiqh Sunnah di pertemuan kali ini kita sudah memasuki di pembahasan baru, masih terkait tentang taharah, bersuci, yaitu pembahasan terkait tayamum. Di kitab Fiqh Sunnah disebutkan tayamum secara bahasa adalah al-qasdu atau meniatkan secara bahasa. Adapun secara istilah syar'i adalah al-qasdu ila sa'id limassil wajhi wal yadain binyatin istibahati lisalah wa nahwuha, yaitu meniatkan menggunakan tanah dengan cara membasuh wajah dan kedua tangan dengan niat agar kita boleh sholat ataupun hal yang serupa dengannya. Dalil pensyariatannya adalah terdapat dalam Al-Quran, Sunnah maupun ijma' para ulama. Adapun dalil pensyariatannya secara Al-Quran terdapat di dalam Al-Quran di surah An-Nisa di ayat yang ke-43. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kuntum marda aw ala safarin," ataupun ketika kalian sakit atau sedang dalam perjalanan, "aw jaa ahadum minkum minal ghaib," atau salah seorang dari kalian selesai menaikkan hajatnya, buang air besar, aula mastumun nisa, atau kalian telah bersentuhan dengan istri kalian, dengan wanita-wanita kalian, falam tajidu ma'a, dan kalian tidak mendapati air untuk bersuci, baik dari hadas kecil ataupun dari hadas besar, fatayammamu, maka bertayamumlah. Bagaimana caranya? Sa'idan thayyiba, dengan menggunakan tanah yang bersih. Famsahu biwujuhikum, maka usaplah pada wajah kalian. Wa aidikum, dan kedua tangan kalian. Innallaha kana afuwan ghafura, sesungguhnya Allah itu Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Jadi ini dalil tentang dibolehkannya tayamum, yaitu apabila tidak terdapat air lalu kita hendak sholat, maka kita boleh menggunakan tanah dengan cara membasuh wajah dan kedua tangan kita. Adapun dalilnya dari sunnah Nabi, dari hadis, adalah hadis dari Abu Umamah radhiyallahu an, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ju'ilatil ardu kulluhu li wa li ummati masjidan wa tahuran." Allah menjadikan bumi, tanah, seluruhnya bagiku dan bagi umatku sebagai masjidan. Artinya kita boleh sholat di atas permukaan tanah di mana saja, tahuran, dan juga suci, yang dengannya, dengan kesucian tanah tersebut kita bisa menggunakannya untuk bersuci, yaitu tayamum. Fa innama adrakat rajulan min ummati as-shalah, dan dimanapun seseorang di antara umatku sampai pada waktu sholat, fa inda tahuruhu, maka dia bisa sholat di permukaan tanah tersebut, tidak harus ke masjid. Ketika dia jauh dari masjid, tidak menemukan masjid, dan dengan tanah tersebut dia juga bisa menggunakannya untuk bersuci, dan dengan bersuci tersebut dia bisa
solat dengannya. Nah, hadis riwayat Imam Ahmad. Inilah dalil tentang bahwa tanah itu boleh digunakan untuk bersuci sebagai pengganti air, wudu ataupun mandi. Adapun ijma, kesepakatan seluruh ulama bahwa para ulama telah sepakat, kaum muslimin telah sepakat tentang tayamum itu adalah sesuatu yang disyariatkan atau yang dibolehkan badalan 'anil wudu wal ghusl fi ahwalil khas, sebagai ganti dari wudu untuk hadas kecil dan mandi dari hadas besar dalam kondisi-kondisi tertentu. Artinya tidak semua kondisi seseorang itu boleh bertayamum, tapi ada kondisi-kondisi tertentu yang kondisi itu membuat seseorang boleh bertayamum sebagai ganti wudu ataupun bertayamum sebagai ganti dari mandi. Di kitab ini juga Syed Sabiq lantas melanjutkan pembahasannya terkait keistimewaan umat ini, yang diantara keistimewaannya adalah adanya tayamum tersebut. Nah, dari Jabir, ya, beliau mengutip hadis dari Jabir radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, utitu khamsan, Allah memberikan kepada saya 5 keistimewaan, lam yu'tahunna ahadun qabli, yang kelima keistimewaan ini tidak Allah berikan kepada umat atau kepada orang-orang sebelum beliau, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, keistimewaan itu adalah nusirtu birrabi masirata syahrin. Allah memberikan, ya, pertolongan kepada saya dalam peperangan dengan menanamkan ketakutan kepada musuh-musuhnya selama perjalanan 1 bulan. Jadi Rasulullah ketika berperang, ya, masih 1 bulan ke depan baru terjadi peperangan tersebut, tapi ketakutan sudah ada pada musuh beliau. Wa ja'alat lil ardu masjidan tahuran, dan Allah menjadikan, ya, bumi bagiku sebagai masjid untuk sholat dan suci yang dengannya bisa digunakan untuk bersuci, ya. Ini keistimewaan kedua. Inilah keistimewaan yang berkaitan terkait tayamum, ya. Fa ainama rajulun min ummati, maka bagaimanapun kondisi umatku, seseorang dari umatku, adrakathu shalah, sudah tiba waktu salat, falyusalli, maka hendaknya dia salat. Tidak harus bahwa sudah waktu salat ini tidak di masjid, saya masih di kebun, ya, maka dia boleh salat di kebunnya. Ini sudah waktu sholat, ya, saya masih di sungai, maka dia boleh sholat di tepi sungainya. Ya, saya masih di pantai, maka dia bisa sholat di permukaan bumi mana saja, yang itu merupakan keistimewaan dari umat Muhammad. Wa hillatil ghanaim, dan Allah membolehkan bagi Rasulullah, bagi umatnya, ghanimah, memperoleh rampasan perang, yang hal itu tidak dibolehkan bagi umat sebelum kita. Umat sebelum kita itu perang menang, harta rampasan perang dibinasakan, tidak dibagi-bagi. Waktu itu syafa'ah, Rasulullah diberikan syafaat nanti di hari kiamat kepada seluruh umat, bukan saja umatnya. Wa kan nabiyyu yub'atsu fi qaumihi khassah. Nabi-nabi sebelumnya, ini keistimewaan kelima, itu diutus hanya untuk umatnya saja. Nabi Nuh hanya diutus bagi umatnya Nabi Nuh. Ya, Nabi Ibrahim hanya untuk Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya hanya diutus untuk umatnya, tidak diutus untuk umat selainnya, ya. Wa bu'itsu ilan nasi 'amma, sedangkan aku diutus untuk seluruh umat manusia. Rawahu Syaikhan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Asy-Syaikhan. Di hadis ini disebutkannya salah satu keistimewaannya tadi bahwa bumi, tanah itu suci, boleh dipakai untuk masjid, salat, digunakan sholat langsung, tidak harus ke masjid dalam kondisi di mana jauh dari masjid, dan tanah juga itu suci yang dengannya bisa digunakan untuk bersuci. Dalam hal ini adalah tayamum. Sebab pensyariatannya, jadi ada hal-hal yang membuat kenapa seseorang itu boleh bertayamum.
Ini disebutkan salah satu hadis yang cukup panjang dari Aisyah radhiyallahu an, ya, tentang sejarah bagaimana Rasulullah itu pada waktu itu bertayamum. Kharajna ma'an Nabi SAW fi ba'di asfari hatta idza kunna bil baida. Kami keluar bersama Rasulullah SAW dalam salah satu perjalanan sampai di satu tempat yang namanya Baida. Jadi kebiasaan Nabi itu ketika beliau melakukan perjalanan, ya, beliau akan mengajak salah satu istri beliau. Nah, dalam perjalanan ini yang ikut adalah Aisyah. Inqata'at aqduli. Lalu ketika sampai di Baida tadi, kalungnya Aisyah itu jatuh, ya, inqata'at, putus lalu jatuh. Faqama Nabi sallallahu alaihi wasallam ala iltimasihi. Maka Nabi kemudian mencari kalungnya itu, kalungnya istri beliau Aisyah yang jatuh. Ini jatuhnya di mana? Wa qamana sama'ahu. Melihat Rasulullah mencari kalung Aisyah, para sahabat juga ikut mencari. Walaisu alama. Dan di tempat ini, ya, di tempat di Baida ini bukan tempat yang ada air, tempat yang kering, yang tandus. Walaisa ma'ahum ma, dan mereka juga tidak bawa air. Ya. Fa'atan nasu ila Abi Bakr radhiyallahu anhu faqalu. Nah, karena ini tempatnya tidak kondusif, ya, tidak strategis, ya, tidak ada air. Bagaimana nanti kalau mereka mau mandi, mau sholat dan lain sebagainya? Maka ada sekelompok orang yang datang kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu dan berkata, "Ala tara ila ma sana'at Aisyah?" Bagaimana pendapatmu terkait apa yang Aisyah perbuat ini? Ya, orang-orang ini berkata, ya, gara-gara kalungnya Aisyah terputus jatuh, akhirnya kita menetap di sini, ya, mencari kalungnya Aisyah radhiyallahu an, yang dia akan berefek nanti tentang ibadah mereka di kemudian hari karena tidak ada air, bukan di tempat yang ada air. Ya, faja Abu Bakar wan nabiyyu ala fakhidhi qad nama. Lantas ketika itu Abu Bakar kemudian, ya, menindaklanjuti perkataan sekelompok orang tadi, datang kepada Aisyah, di mana pada waktu itu Rasulullah sedang tidur di pangkuannya, ya, di pahanya Aisyah. Fa'atabani wa qala ma sya Allah. Ya. Kemudian Abu Bakar itu mencela apa yang dilakukan oleh Aisyah. Ya, seolah-olah berkata, ini gara-gara kamu punya pekerjaan ini, ya, cincin rantai kamu, kalung kamu hilang ini, akhirnya kita di sini, yang itu sesuatu yang kurang bagus. Nah, lantas, ya, memukul, ya, Aisyah, Abu Bakar kemudian memukul Aisyah dengan tangannya. Wajarlah, ya, hubungan antara Aisyah dengan Abu Bakar adalah ayah dengan anak. Abu Bakar adalah ayah dari Aisyah. Ma yamna'ni min at-tahuruk illa ma kana an-nabi ala fakhidai. Aisyah tidak bisa menghindar, ya. Sebenarnya dia bisa menghindar dari pukulannya Abu Bakar tadi, tapi ada Rasulullah yang sedang tidur di pangkuannya sehingga beliau memilih menetap. Fanama hatta asbah ala ghairi ma. Kemudian Rasulullah tidur sampai pagi, yang dimana di tempat itu ala ghairi ma, tidak ada air. Sedangkan kewajiban sholat tetap harus dilakukan. Fa anzalallahu ta'ala ayat at-tayammum fatayammamu, ya. Maka karena kondisi tidak ada air, turunlah ayat firman Allah terkait tayamum tadi, bahwa kalau tidak ada air bertayamumlah kalian. Kemudian Asid bin Hadir berkata atas kejadian ini, ma hiya awwalu barakatikum ya ala Abi Bakar. Ini bukanlah perkara pertama, ya, yang menunjukkan keberkahan keluarga engkau ya Abu Bakar. Ya, keberkahan keluarga Abu Bakar. Di dalamnya ada Aisyah yang merupakan istri Rasulullah SAW. Nah, kemudian fabahna al-ba'il ladzi kuntu alaihi fawajadna al-aqdu tahtahu. Ketika mereka mau berjalan, ternyata, ya, kalung yang putus itu dia terletak di bawah unta yang dikendarai oleh, yang dinaiki oleh Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini diriwayatkan oleh jamaah kecuali At-Tirmidzi. Jadi ini sebab pensyariatannya bahwa ketika tidak menemukan air, selama ada air, maka di sini tadi pada pembahasan yang pertama disebutkan
dia sebagai pengganti air untuk wudu dan mandi, sebagai pengganti wudu ataupun mandi dalam kondisi-kondisi tertentu saja. Nah, di antara kondisi itu adalah tidak terdapatnya air. Nah, jadi kalau kita tidak ada air kemudian sudah mencarinya dan tidak menemukan, pada waktu itulah kita boleh bertayamum. Selama masih ada air, maka tidak bisa bertayamum. Air di sini adalah kita sudah bahas pada pembahasan terkait air, yaitu air-air yang boleh digunakan untuk bersuci, seperti air sumur atau air hujan ya, atau kita di lautan, air laut ya. Jangan karena asinnya air laut lantas kemudian kita berkata tayamum saja. Oh, tidak bisa. Karena air laut adalah termasuk air yang suci yang boleh kita gunakan untuk wudu ataupun mandi. Sebab-sebab yang membolehkan seseorang itu bertayamum. Jadi pada prinsipnya adalah selama masih ada air, ketika untuk hadas kecil dia harus berwudu, untuk hadas besar dia harus mandi. Tayamum itu hanya sebagai pengganti dalam kondisi emergensi, ya, kondisi tertentu saja. Dia tidak dalam setiap situasi. Jangan karena dingin, misalnya ya, dingin, mau wudu malas, lalu tayamum saja, tidak bisa. Begitupun juga ketika seseorang dalam perjalanan misalnya, selama di kendaraan yang dia naiki masih ada air dan bisa digunakan untuk berwudu, maka dia tidak bisa bertayamum ya. Tayamum itu yubahut tayamum lil muhdits ya, lil muhdats ya, hadasan asghar atau akbar. Tayamum itu dibolehkan bagi orang-orang dalam kondisi hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Jadi hadas kecil apa? Untuk membersihkan diri dari hadas kecil adalah dengan cara berwudu, untuk membersihkan diri dari hadas besar dengan cara mandi. Maka tayamum itu dibolehkan sebagai pengganti wudu ataupun pengganti mandi. Jadi orang dalam kondisi junub hadas besar, kemudian dalam kondisi itu tidak ada air atau tidak bisa menggunakan air karena ada faktor-faktor yang melatar belakanginya, maka dia boleh tayamum sebagai pengganti mandinya. Dengan hal itu maka dia dalam langsung suci. Ketika dia suci dia sudah bisa sholat. Fil hadari was safari, baik dalam kondisi tidak melakukan perjalanan ya, ataupun dalam perjalanan ya, seseorang yang tidak dalam kondisi perjalanan dia boleh bertayamum, ataupun dia lagi dalam perjalanan dia juga boleh bertayamum. Jadi tayamum ini tidak harus dalam perjalanan saja baru bisa tayamum. Kalau tidak dalam perjalanan tidak bisa, tidak ya. Baik dalam kondisi mungkin tidak melakukan perjalanan ataupun perjalanan dia boleh bertayamum. Idza wujida sababu minal asbabil atiyah. Nah, apabila ada sebab-sebab berikut ini. Jadi ketika seseorang dalam kondisi sebab-sebab yang akan kita bahas nanti ini ya, maka baik dia dalam hadas kecil atau hadas besar, dia musafir ataupun tidak musafir, dia boleh bertayamum. Jadi sebab tayamum itu tersendiri, bukan karena safar sebagaimana sholat nanti jamaah harus safar gitu. Nah, yang pertama, idza lam yajidil ma' aw wajada minhu ma la yakfi lit-tahara. Ketika tidak ada air ya, ataupun airnya itu ada, cuma airnya tidak cukup untuk bersuci ya. Meskipun ada air, tapi airnya sangat sedikit, hanya pakai untuk misalnya ya masak ataupun minum. Kalau dipakai untuk wudu atau mandi, nanti kita bakalan kelaparan karena tidak ada lagi air untuk masak. Kita bakalan kehausan karena tidak ada lagi air untuk tidak cukup air untuk minum. Maka dalam kondisi itu meskipun ada air, dia bertayamum. Berdasarkan hadis dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu berkata, "Kunna ma'a Rasulullah fi safarin." Kami pernah melakukan perjalanan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa shalla bin nas.
kemudian kami sholat. Nah, lalu faida huwa birajulin mu'tazal, ada seseorang laki-laki dalam kondisi azal, dia berkata, ma manaka an tusalli, ya, apa yang menahan engkau untuk sholat? Ya, ada seseorang yang laki-laki yang melakukan azal. Azal itu melakukan hubungan suami istri, namun dia tidak menumpahkan spermanya itu dalam rahim, dia mengeluarkannya. Itu ada seorang laki-laki yang melakukan hal itu dalam perjalanan safar tersebut. Nah, dia berkata, asabani janaba, saya dalam kondisi junub, walama, dan tidak ada air. Artinya dia berpikir, karena dia junub, dia tidak ada air, berarti dia ini belum bisa sholat karena masih dalam kondisi junub. Dalam pandangan sahabat ini, dia harus mandi dulu, ya, karena tidak ada air, maka dia tidak bisa mandi. Akhirnya dia tidak sholat. Nah, dia mengatakan demikian, ulama, saya dalam kondisi junub dan tidak ada air. Karena tidak ada air, saya tidak bisa mandi, berarti saya masih dalam junub, saya tidak sholat. Qala, lantas Rasulullah bersabda, alaika bis-sa'id fa innahu yakfika, rawahu Syaikhan. Ya. Maka Rasulullah bersabda, cukuplah engkau dengan sa'id, tanah, yaitu bertayamum, itu sudah cukup bagimu. Nah, jadi orang di hadis ini ada seorang sahabat, dia dalam kondisi junubnya, ya, perjalanan dengan Nabi junub, tidak ada air, maka Rasulullah menegaskan, cukup engkau dengan bertayamum, maka engkau telah suci dan bisa lantas bersolat, melaksanakan solat. Di hadis yang lain disebutkan, ya, ada seorang sahabat dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah bersabda, inna sa'ida tahurun liman lam yajid ma 10 sinin. Bayangkan, tanah itu dia menjadi alat untuk bersuci bagi seseorang yang tidak menemukan air selama 10 sinin, 10 tahun. Jadi ketika kita hidup di sebuah tempat, ya, selama sekian tahun tidak ada air, ya, selama sekian tahun itu pun kita boleh bertayamum. Hadis rawahu ashabu sunan. Hadis riwayat ashabu sunan, dan Imam At-Tirmidzi menyebutkan hadis ini hadis hasan sahih. Akan tetapi, ya, konteks tidak ada air ini, ya, perlu dipertajam lagi. Diwajibkan sebelum tayamum yaitu an yatlubal ma' min rahalihi. Dia mencari air dulu. Ketika seseorang dalam perjalanan sampai sebuah tempat, di sini kayaknya di hutan misalnya, atau di tanah lapang yang tandus yang tidak ditemukan pepohonan, tidak ada, jauh juga dari sungai, ya, dia cari air dulu. Mungkin dia bertanya dengan orang yang bersama dengan dia, kalian punya air tidak? Yang air itu bisa digunakan untuk tayamum, dalam pengertian ketika dia bertayamum dengan air mereka juga, mereka tidak menjadi kehausan, ya, dan sebagainya. Kalau masih dapat air, maka boleh bertayamum. Tidak boleh bertayamum. Kalau sudah tidak dapat lagi, boleh bertayamum. Au maqarba minhu adatan, atau berdasarkan kebiasaan. Nah, contoh dia di tengah hutan. Biasanya kalau kita berjalan sejauh sudah masuk waktu salat, ya, sudah masuk waktu salat zuhur misalnya. Mereka camping, berkemah di tengah hutan, ya. Atau ada orang melakukan perjalanan lalu dia tersesat di tengah hutan. Ya, sudah masuk waktu zuhur. Nah, maka dia tidak bisa langsung tayamum ketika tidak ada air pada waktu itu. Dia usaha cari dulu. Misalnya kebiasaan dia kalau kita berjalan sekian meter, misalnya 1 kilo misalnya, ya, itu sudah ada air di depan. Contoh, ya. Kemudian dia berjalan, ya. Ternyata 1 kilometer ke depan tidak ada air lagi, tidak ada sumber air yang dia temukan. Maka pada waktu itu dia boleh bertayamum. Atau dia pada sebuah lokasi yang tadi tidak ada air, tapi biasanya kalau kita menggali, ya, sekitar kedalaman misalnya cuma 1 meter misalnya, atau 50 cm misalnya, di ini sebenarnya tidak ada pepohonan, tapi kalau kita gali, ya, di kedalaman segitu sudah bisa menemukan air, maka dia menggalinya. Nah, itu ketika dia sudah yakin dulu dengan usahanya tadi, usaha mencari air,
dia dapat air, baru pada kondisi itu dia bertayamum. Jadi tidak harus pas masuk waktu sholat tidak ada air langsung tayamum, tidak bisa. Harus cari dulu. Misalnya dia camping, ya, atau dia melakukan perjalanan, ternyata jaraknya tempat dia mendirikan tenda itu atau dengan pemukiman warga itu cuma 1 kilo. 1 kilo itu kan dekat. Nah, maka dia tidak bisa tayamum, dia jalan dulu kembali ke pemukiman tadi untuk berwudu kalau memang ada air, dan dia sholat dengan cara berwudu, atau dia dalam kondisi junub dengan cara junub. Nah, yang terkait hadis ini tadi kan, kalau kita lihat hadisnya seolah-olah Rasulullah tidak memerintahkan orang tadi untuk kamu cari air dulu. Jadi kalau kita tangkap dari hadis ini seolah-olah ketika kamu waktu sholat tidak ada air, yang langsung tayamum. Kenapa Rasulullah tidak menyebutkan, ya, memerintahkan orang ini, ya, untuk mencari air? Memang di lingkungan pada waktu itu kamu cari juga sampai waktu sholat habis, itu sudah tidak lagi bisa menemukan air untuk junub, maka langsung Rasulullah memutuskan tayamumlah engkau. Nah, ini kondisi pertama, ya, ketika tidak menemukan air. Jadi kalau tidak ada air atau kekurangan air tidak bisa langsung tayamum, tapi harus cari sumber-sumber air terdekat dulu. Kalau ternyata sumber air itu tidak ada juga, ternyata di sini 1 bulan yang lalu ada air di depan kita itu, pas didatangi, sumber airnya sudah kering, ya, baru tayamum. Sebab yang kedua, idza kana bihi jaraha aw marad wa khafa min al-isti'mal al-ma' ziyadatu lil maradi aw ta'akhkhur asy-syifa. Bahwa apabila seseorang itu ada penyakit atau luka, yang apabila dia menggunakan air, lukanya tersebut itu akan lemah baru sembuh atau bertambah parah berdasarkan kebiasaan atau penjelasan dari dokter yang terpercaya terkait hal tersebut, ya. Jadi ada seseorang sakit dan dokter sudah bilang, kamu selama sakit kamu tidak boleh menggunakan air, ya, tidak boleh mandi dan sebagainya. Kalau kamu pakai nanti penyakit kamu ini tambah parah. Ada seseorang luka, luka kamu ini tidak boleh terkena air, luka yang parah, ya, bukan luka tertusuk duri gitu, ya, luka bukan luka lecet, luka yang memang dibilang tidak boleh kena air selama proses penyembuhannya, ya, tidak boleh kena air. Kalau kena air nanti dia berefek bisa kepada bahkan sampai hilangnya nyawa kamu, maka selama itu dia boleh menggunakan bertayamum sebagai ganti wudu ataupun mandi. Ketika kapan dia pakai? Selama masa penyembuhannya tadi. Ketika lukanya sudah sembuh atau ketika sudah boleh menggunakan air, maka dia tidak bisa lagi bertayamum. Berdasarkan hadis Jabir, dari Jabir radhiyallahu anhu berkata bahwasannya kharajna fi safari fasaba rajulan minna hajarun. Kami pernah melakukan perjalanan, kemudian ada salah seorang dari kami, dia itu kena batu, ya. Lalu batu itu fasyajahu fi ra'sihi, kena kepalanya, melukai kepalanya. Tsumma ihtalama, lalu orang ini tidur, mimpi junub, mimpi basah. Berarti dia dalam kondisi junub. Orang junub harus mandi. Lalu besoknya dia bertanya kepada seorang di antara mereka, hal tajiduna li rukhsatun fi tayammum? Apakah kalian, dalam pandangan kalian, saya ini dengan kondisi kepala sakit kayak begini, luka berdarah kayak begini, ya, boleh tidak saya tayamum, tidak usah wudu, tidak usah mandi, ya, dia ini dalam kondisi junub karena semalamnya mimpi basah, ya. Lantas teman-temannya ini dengan penuh percaya diri berkata, ma najul laka rukhsatun wa anta taqdiru 'alal ma. Tidak bisa, tidak ada keringanan bagi kamu. Karena ada air kamu harus mandi. Lalu apa yang terjadi? Faghtasala famata. Orang ini dia kemudian mandi dan akhirnya dia meninggal. Jadi karena kepalanya masih luka tadi, mandi kena air, akhirnya semakin parah lukanya dan mereka pada kematian orang itu.
Falamma qadimna ala Rasulullah sallam akhbara bidzalika faqala qatalahumullah. Sampai mereka ketemu lagi dengan Rasulullah, menceritakan kisah tersebut. Rasulullah bersabda, qataluhu, kalian telah membinasakan dia. Qatalahumullah, Allah kemudian membinasakan kalian. Artinya kalian berdosa dengan hal itu. Ya. Kenapa berani memberikan pendapat atas sesuatu yang kalian tidak memiliki ilmu tentangnya? Jadi kalau orang bertanya kepada kalian, kalian tidak tahu, ya jangan langsung jawab. Ya, itu. Maka Rasulullah kemudian menjelaskan, innama yakfi an yatayammam. Dia cukup dengan bertayamum saja. Hah? Gitu. Ayatamamma wa yas'uru ayasubu ala jarid harakatan thumma yamsahu alaihi wa yaghsilu sa'ira jasadihi. Rasulullah bilang bahwa pada bagian yang luka tadi itu diusap saja, dia bertayamum, kemudian dia boleh mandi pada anggota tubuh yang lain yang tidak kena luka tadi, yang tidak berdarah tadi, tidak luka. Jadi dia punya luka parah di bagian kepala tadi itu diusap dengan tanah saja, dia bertayamum, kemudian ya pada bagian lukanya itu diusap, lalu dia mandi, tidak boleh, dia tidak kena seluruh anggota, dia mandi dengan tidak membasahi bagian tubuhnya yang luka tadi. Nah, hal ini menunjukkan bahwa ketika seseorang itu luka atau ada sakit yang kalau dia menggunakan air bisa membahayakan nyawanya, maka dia boleh bertayamum meskipun air itu banyak di sekeliling dia. Ini yang bisa kita kaji bersama pada pertemuan kali ini. InsyaAllah nanti kita akan lanjutkan lagi terkait sebab-sebab yang lainnya yang membolehkan seseorang itu untuk bertayamum. Dan nanti juga ada hal-hal yang membuat tayamum itu dia sedikit berbeda dari wudu ataupun mandi dalam konteks untuk sholat. Aku qouli hadza, wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.